Alhamdulillahirabbil alamin wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi thohirin wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Paslun utawi iki iku siji pasal wasyaro itu sholati qabla dukhuli piha khamsatu asya'a. Wasaro itu sholati utawi piro-piro sarate sholat qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing piha ing dalam sholat khamsatu asya'a iku 5 piro-piro perkara. Toharotul a'doi rupane susuci anggota, sucine anggota minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis. Pasal syarat-syarat sholat sebelum melakukan sholat ada 5 perkara. Pertama, sucinya anggota dari hadas dan najis. Paslun utawi iki iku siji pasal wasyaro itu sholati utawi piro-piro sarate sholat qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing piha ing dalam sholat khamsatu asya'a iku 5 piro-piro perkara. Pasal syarat-syarat sholat sebelum melakukan sholat ada 5 perkara. Wasyurutu utawi lapad asyurutu jam'u syartin iku jamane lapad syartin. Lapad asyurut adalah jamak dari syartin. Wahwa utawi syartin lugotan ing dalam lugot al alamatu iku tetenger wa syar'an lan ing dalam syara. Wa syar'an lan ing dalam syara ma iku barang tatawaqqafu kang dadi mandeg sihhatus sholati opo sahe sholat alaihi ing atase ma. Walaisa lan ora ana iya ma juz'an iku juz minha saking sholat. Syarat sholat sebelum melakukan sholat ada 5 perkara. Syarat lapad asyurut merupakan jamak dari lapad syartin. Syarat secara etimologi yaitu al-alamatu yaitu ciri atau tanda. Sedangkan menurut terminologi syariat mata tawaqqafu sihhatus sholati perkara yang menentukan sahnya sholat dan bukan bagian dari zud sholat. Jadi syarat itu adalah perkara atau sesuatu yang menentukan sahnya sholat dan bukan bagian dari sholat. Wa khoroja lan kejaba bihadal qaidi kalawan iki kaid ar-ruknu opo rukun fa innahu maka satuhune ruknu zuz'un iku zuz minas sholati saking sholat. Dengan batasan syarat bukan bagian dari sholat mengecualikan rukun, karena sesungguhnya rukun adalah bagian dari sholat. Asyartul awalu utawi syarat kang kaping awal. Toharotul a'doi iku sucine anggota minal hadasi saking hadas al asgori kang cilik wal akbari lan gede ingdal kudroti nalika kawasa. Syarat yang pertama adalah sucinya anggota dari hadas kecil dan besar ketika mampu melakukan
Amma faqidut tahuraini fasolatuhu sohihatun. Amma anapun faqidut tahuraini utawi wong kang sepi susuci roro fasolatuhu iku mangka utawi sholate man sohihatun iku sah ma'a hujubil i'adati sartane wajib ngulangi alaihi ingatase faqidut tahuraini. Sementara orang yang tidak menemukan dua alat bersuci yakni air dan debu, maka sholatnya sah. Hanya saja ia wajib mengulanginya. Wa toharotun najasi lan suci saking najis alladzi kang layu pa kang ora den ampura anhu opo saking alladzi pisaubin ing dalem dodot wa badanin lan badan wa makanin lan tempat. Kedua, suci dari najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan, dan tempat. Wasayazkuru lan bakal mitutur al musonipu sopo kiai musonip hadal akhiro ing iki kang akhir koriban hale parek. Musonip akan menerangkan syarat yang terakhir ini, yakni suci dari tempat, sebentar lagi. Toharotul a'doi minal hadasi wan najasi. Sucinya anggota dari hadas dan najis. Qaulullahu ta'ala idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Al-ayah dan ayat selainnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholatan bigoiri tohurin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan, Allah tidak akan menerima sholat bigoiri tohurin, tanpa bersuci. Asyartu sani at-toharotu anin najasati fil badani wasaubi wal makani. Syarat yang kedua adalah sucinya dari najis di badan, di pakaian, dan di tempat amal badanu. Adapun badan palikaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, warruzza fahjur warruzu an najasu. Warruzza fahjur, tinggalkanlah najis. Wafi sohihaini, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ahadisu, terdapat beberapa hadis. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Aisyata radhiyallahu anha. Di antaranya sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ida akbalatil haidotu pada is-sholata wa ida adbarot fagsili angkid dama wasoli. Ketika telah datang waktu haid, maka tinggalkanlah sholat, dan ketika selesai haid, maka mandilah, bersihkanlah dirimu dari darah wasoli, kemudian sholatlah. Wa minha hadisul qabroini, di antaranya hadis qabroini, dua kuburan. Innahuma la yu'adzabani amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Sesungguhnya kedua mayat tersebut la yu'adzabani, itu diazab.
salah satunya itu diazab karena tidak membersihkan air kencing. La yastatiru minal bauli, tidak membersihkan air kencing, atau bisa juga air kencingnya itu ke bajunya, ke celananya akibat kencingnya tidak hati-hati. Wa qad jaa tanazzahu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Telah datang hadis tanazzahu sucikanlah minal bauli, sucikanlah dari air kencing, karena sesungguhnya umumnya azab kubur itu disebabkan oleh air kencing. Afanallahul halim. Afanallahul halimu, mudah-mudahan Allah yang maha halim menjaga kita min azabihi, dari azabnya. Asyartul awwalu toharotul a'doi, syarat pertama yaitu sucinya anggota, minal hadasil asgori, dari hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar, ingdal kudroti, ketika kuasa. Fa'in nasiyahu, jika seseorang lupa bersuci, wasolla, kemudian ia sholat, usiba ala qasdihi la ala fi'lihi, maka dia akan diberikan pahala karena menyengaja sholat, bukan karena perbuatannya. Amma faqidut tahuraini fasolatuhu sohihatun, adapun orang yang tidak menemukan air dan debu, fasolatuhu sohihatun, maka sholatnya sah, ma'a wujubil i'adati alaihi, serta wajib mengulanginya. Misalnya ketika kita di jalan tol, di mobil tidak ada air dan tidak ada debu yang suci lagi mensucikan. Kebetulan di mobil di jalan tol itu sedang macet total, mau keluar tidak boleh. Nah, maka itu sholat lihurmatil wakti. Wala yusolli madama yarju ahada tohuroini illa idha dokol waktu li anna sholatahu lihurmatihi. Tidak diperkenankan sholat selama ada harapan menemukan dua alat bersuci, yakni air dan debu, kecuali ketika waktunya sangat sempit, maka sholatnya itu untuk menghormat waktu. Namun wajib mengulangi sholatnya itu, mengulangi sholat dengan bersuci. Wa toharotun minan najasi alladzi la yu'fa anhu, dan suci dari najis yang tidak ditoleransi, pisaubin, pada pakaian, wa badanin, badan, wa makanin, dan tempat. Contoh, kita punya jerawat di kening. Nah, ketika sujud berdarah, maka tidak masalah karena najisnya dimakfu. Contoh lain, ketika kita disentuh, ketika anak kecil ini menyentuh kita ketika sholat atau menghampiri kita untuk digendong, atau ada kucing yang tidak diketahui oleh kita itu bahwasanya ada najis di tempat keluar kotoran, maka itu tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lamu bishawab.